Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, yang insya Allah meridhoinya, dan insya Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat dekat. Tadi Ustaz Masum bisikin saya sampai jam 11 ya. 1 jam saya ngomong di sini. Gimana Bu? 20 menit aja Bu. Tadi saya ngeliat ibu-ibu pakai ini meja. Pas saya mau pakai meja, warna meja sama warna baju sama nggak jadi. Ya alhamdulillah, saya ucapkan bersyukur berterima kasih sekali saya bisa hadir di sini dan diberi kesempatan untuk praktek dakwah lapangan. Yang namanya praktek ya belajar ngomong gitu ya Bu. Ya semoga aja saya ada bakat jadi dai gitu. Ya mohon doanya. Ya, semoga berhasil. Kalau orang tua saya sih inginnya udah nilai nggak perlu tinggi, rapot nggak perlu berranking, yang penting jadi anak saya. Ketika saya meninggal, kata ibu saya nih, yang penting bisa baca doa. Itu yang saya harapin, doa nerangin kuburan saya gitu. Ya udah akhirnya waktu dulu saya SMP-nya SMP 9. SMP 9 itu adalah SMP favorit di apa namanya, di Ciracas ya, di Ciracas Warung Atas. Nah bener, di situ itu sekolah para artis Bu. Ibu saya tukang gorengan, ketika ngambil rapot bawanya bukan duit, bawa oncom. Yang lain bawa mobil, wah pokoknya. Mulai dari situlah saya melihat orang tua kalau sudah membiayai anaknya itu tidak nanggung totalitas, tetapi anak orang tua kadang-kadang lupa. Dan inilah yang saya jaga. Ya saya mohon berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan iman saya, jadikan saya anak yang soleh. Ternyata untuk jadi anak yang soleh beratnya minta ampun. Saya dari SMP 9 lulus langsung didaftarkan oleh orang tua saya ke MAN 2, Madrasah Aliyah Negeri 2. Di sana saya yang awalnya hanya menerima ilmu agama 2 jam dalam seminggu, di Madrasah Aliyah setiap hari itu mulai menghafal hadis, mulai menghafal Al-Quran, yang namanya dari sekolah umum disuruh menghafal semacam itu. Jerit saya Bu, ngos-ngosan.
Masya Allah, disitulah saya membutuhkan seorang yang namanya pembimbing. Saya membutuhkan yang namanya teman karib yang memotivasi saya agar tetap bertahan di madu. Singkat cerita, ya alhamdulillah, yang memang Allah meridhoi dan doa orang tua meridhoi, saya lulus dari Mandua walaupun dengan nilai yang pas-pasan. Ya setidaknya yang kata orang tua saya, tidak apa, nilai nggak apa, yang penting bisa baca, gitu kan? Bisa baca, bisa nulis, yang penting bisa mimpin tahlil. Gitu. Ya alhamdulillah orang tua saya doanya terjabat, dan ternyata ketika ibu saya mengandung, ibu saya itu sedang gandul yang namanya Kiai Haji Jainuddin lagi hamil itu yang namanya apa namanya radio itu ditaruh di perut. Ketika Jainuddin MJ ceramah kalau semoga anaknya kayak Jainuddin MJ jadi dai gitu Bu. Tapi alhamdulillah ketika saya belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2, saya bisa berpidato yang awalnya saya menghafal, kemudian ketika di panggung lupa, itu sudah ngalamin. Saya belajar lagi ini bagaimana caranya untuk menjadi seorang dai agar bisa berbicara dengan fasih, membaca Al-Qur'annya dengan baik, membaca hadisnya dengan benar. Wah, butuh guru. Saya cari guru di luar madrasah. Akhirnya saya nemplok di sebuah pesantren yang namanya Pesantren Akmaliyah. Pesantren Akmaliyah itu di Kampung Baru, Kelapa Wetan. Nah, di sana ialah pesantren yang memfokuskan pada pusat kajian tauhid, hakikat dan makrifat. Di sanalah saya belajar ilmu hati, ilmu qalb. Iya. Nah, di sanalah saya mempelajari yang namanya tazkiyatun nafs. Di sana saya mendapatkan suatu bimbingan, saya mempelajari ilmu thariqah, mempelajari nafsu-nafsu yang ada 7 tingkatan, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawalah dan lain sebagainya. Itu dipelajari dengan utuh. Oleh karena ini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit saja terkait masalah nafsu. Begitu istimewanya manusia diciptakan oleh Allah hingga dijadikan sebagai khalifah fil ardh, karena manusia memiliki 2 perangkat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama itu ialah akal dan yang kedua adalah nafsu. Akal dan nafsu ini adalah barang mentah. Barang mentah yang artinya yang harus diolah lagi oleh manusia itu sendiri. Bagaimana kita bisa menundukkan nafsu kalau kita tidak mempelajari ilmu bagaimana cara untuk menundukkan nafsu-nafsu kita? Contohnya ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu ialah pirantinya makan, minum, tidur, bersenggama secara berlebihan. Orang yang nafsunya memiliki nafsu amarah, ia akan makan selalu berlebihan. Saya pernah dibalikin lagi Bu. Lah itu Ustaz gendut pasti makannya banyak gitu kan? Persepsi. Saya baru sejenak. Ini saya tidak boleh emosi kalau ini gitu nih. Saya kembali lagi bertanya kepada guru saya. Ya Syekh, saya pernah ceramah di suatu kampung. Ketika saya berbicara masalah nafsu amarah, saya bilang itu jangan banyak makan. Saya dibalikin, Syekh. Ini gimana? Padahal saya puasa Senin Kamis loh, Syekh. Saya melakukan puasa Daud, Syekh. Tapi memang bawaannya orang tua gemuk, anaknya gemuk, kok saya jadi begini, Syekh? Begini, yang dinamakan tusrifu itu ya secara berlebihan.
kamu itu makan dua piring itu sesuai kapasitas kamu. Ketika kamu makan 3 piring itu tuh 1.000. Ada orang yang kurus, dia makannya kapasitasnya adalah sepiring. Kalau dia makan 2 piring itu namanya tuh 1.000. 1.000 berlebihan, itu ya kan? Kalau saya makan 2 piring itu tidak berlebihan, kalau ibu-ibu makan 2 piring itu berlebihan. Kalau saya 3 piring berlebihan, kalau ibu makan 2 piring berlebihan, itu porsinya. Oh semacam itu ya saya. Iya. Coba kamu terangkan lagi. Saya terangkan kembali. Oh seperti itu. Banyak orang yang terjatuh karena makanan. Banyak orang yang terjatuh karena banyak minum. Ini ada suatu kisah yang sangat populer di pesantren-pesantren. Ada seorang alim, dia zuhud, ahli ibadah. Kalau zuhud itu ialah hatinya itu sudah sunyi kepada Allah. Dunia itu hanya sebagai perhiasan pelengkap saja. Itu zuhud kepada dunia. Dia masgul ila Allah. Dia sibuk kepada Allah. Nah, sufi. Nah, itulah akhlak-akhlak orang sufi. Nah, ini kita sedang mempelajari ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Nah, kemarin saya di Musola Anur, saya membuka sedikit terkait masalah kajian tentang Al-Hikam Ibnu Athaillah. Sekarang di sini saya ingin membahas terkait masalah tazkiyatun nafs. Bagaimana mensucikan hati kita dari nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Kembali lagi, ada sebuah kisah seorang alim ulama. Ia zuhud, ia ahli ibadah, ia warok dan lain sebagainya. Suatu ketika di langit terdengar bahwa ulama ini nanti di akhir hayatnya ia akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan, orang alim ibadahnya banyak, tidak hanya 5 waktu, tapi ibadah sunnah-sunnah dia kerjakan. Tetapi di langit sudah terkenal dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu terdengarlah oleh para setan, gibahlah setan. Ini itu ada ulama nanti masuk neraka. Teman kita nanti itu, oh benar, iya. Akhirnya terdengarlah oleh raja setan yang namanya iblis. Apakah kau benar mendengar berita itu di langit sana? Benar Tuhan, saya mendengar bahwa ulama itu akan masuk ke dalam neraka. Baiklah, disebarlah sayembara oleh raja setan ini, oleh iblis ini. Hei setan-setan, kita telah mendengar bahwa akan ada ulama besar, ulama zuhud yang karomahnya dia bisa terbang kemana-mana. Dalam sekejap mata dia ada di sini, kemudian dia ada di Mekah. Nanti di akhir hayatnya dia akan masuk neraka. Ayo, siapa yang berani? Silakan goda dia. Bodong-bodong daftar setan. Akhirnya datanglah setan merupa wujud yang lain. Dia menggoda yang namanya ulama tersebut. Tidak mempan. Digoda dengan berbagai macam ibadah, tidak mempan. Memang ini orang ini adalah orang yang alim, ilmunya tinggi, tidak mempan digoda. Kalau kita digoda sedikit sama Shopee, Lazada, wah nafsu kita dulu habis uangnya kan ya kan? Ulama tersebut tidak mempan, digoda oleh setan-setan. Akhirnya setan balik lagi, rapat lagi. Tuhan iblis, kami sudah tidak mampu.
Saya goda dengan ini, ia selalu berhasil untuk melewati ujian dan cobaan. Dia sangat alim, wahai Tuan Iblis. Tidak mungkin kalau di langit saja sudah terkenal dia akan masuk ke dalam neraka, mana mungkin dia tidak bisa digoda. Kalau dia akan masuk neraka, pasti ada penyebabnya kenapa dia masuk neraka. Baiklah ya sudah, kalian memang adalah setan-setan level yang rendah. Kalian tidak mampu untuk menerobos benteng keimanan seorang alim itu. Akhirnya yang datang adalah rajanya iblis, ketuanya yang diperhatikan sehari dua hari. Apa itu? Akhirnya iblis menemukan suatu strategi, suatu cara untuk bagaimana ulama itu jatuh ke dalam lembah keniscayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya iblis mengetahui, oh ternyata ini gampang ini mah ulama gampang nih. Akhirnya iblis menggunakan yang namanya strategi tipu muslihat. Berubahlah iblis ini menjadi seorang pemuda. Karena iblis ini sudah tahu kesehariannya ulama, dia menggunakan tipu muslihat itu untuk menaklukkan ulama. Ketika ulama itu sholat tahajud 2 rakaat, iblis 6 rakaat. Ketika ulama itu puasa Senin Kemis, iblis puasa Daud. Hebat iblis itu. Ketika ulama itu tafakur dari malam hingga subuh, iblis hanya suntuk tafakur di dalam masjid. Ini heran, ulama ini heran. Loh, kok bisa ada yang ngalahin saya? Satu, merasa bisa ulama, merasa punya ilmu tinggi. Kok bisa sih ngalahin saya? Satu. Kemudian bertanyalah seorang ulama itu kepada iblis pemuda ini. Hai anak muda, kamu ini dari mana? Tiba-tiba datang ke pondokku dan aku dibuat takjub oleh ibadahmu yang begitu sempurna. Di kampung ini yang ibadahnya paling sempurna hanyalah saya. Sehingga saya diberikan karomah oleh Allah, saya bisa terbang kemana-mana. Saya mempunyai murid yang berhasil. Sekarang saya menyaksikan kamu, ibadahmu lebih daripada saya. Iblis dalam hati ini kena dibangun kena. Ya Tuhan saya hanyalah hamba yang doa. Saya hanyalah hamba yang hina. Kenapa? Iya saya beribadah seperti ini. Saya ini karena dulunya ialah orang yang rajin maksiat. Ketika saya sujud, ketika saya tahajud, ketika saya ingin menghentikan tahajud saya ingat maksiat saya. Sehingga saya tidak mau berhenti untuk bertahajud dan bertobat kepada Allah. Ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya ingin menyelesaikan Al-Quran ini, saya teringat lagi maksiat saya yang telah saya lakukan di masa lalu. Apakah dosa-dosa saya ini bisa diampuni oleh Tuhan? Seperti itulah ibadah-ibadah saya. Ketika saya teringat maksiat itu, saya tidak bisa berhenti untuk beribadah. Saya ingin mengharapkan cinta kasih-Nya Allah. Tuh, pintar iblis itu bermain sandiwara.
Lalu Syekh itu, seorang alim itu merasa, oh ternyata seperti itu. Saya yang bersih dari maksiat saja tidak seperti itu. Saya tidak bisa seperti itu. Apa sih rahasianya? Dua, Bu. Seorang Syekh ini ingin mencontoh. Ketika dia ingin, dia gampang sih berbuat maksiat. Wah, nggak bisa. Saya itu anti maksiat. Saya ini seorang alim yang memiliki 60 murid. Nggak bisa saya. Memang dosa apa sih yang kamu perbuat? Saya membunuh. Wah, itu terlalu berat. Lalu apa lagi? Saya memperkosa. Waduh, ada yang berdiri tidak? Wah, ini sudah mulai terpengaruh deh saya. Ada sih. Awalnya sih saya mau. Saya mau sih. Oh, boleh. Tapi jangan di kampung sini. Jangan di kampung sini. Kita mabuknya. Oh, boleh sih. Tapi saya apa motivasinya? Ya iya, saya ingin ibadah lebih daripada kamu. Saya ingin ibadah lebih daripada kamu. Di sana ada kampung yang terpencil saya. Ya penduduknya hanya sedikit. Dan di sana ada warung. Nah yang jauh itu adalah perempuan yang ditinggal oleh suaminya pergi untuk berdagang. Zaman dulu kan istri-istri itu ditinggal karena suaminya berdagang ya Bu. Ini kisahnya. Pergilah seorang pemuda itu dengan Syekh ke suatu tempat. Akhirnya tiba di satu waktu. Nah, saudara Syekh, murid Anda tidak melihat kampung-kampung Anda jauh. Sekarang kita di sini di tempat yang terpencil, hanya ada saya dan hanya ada pemilik warung ini. Oh benar. Nah sekarang yuk kita mau dicekeklah itu botol Bu, dicekeknya lu. Gimana caranya? Yang namanya orang alim Bu, megang botol aja tuh gemetar awalnya kan Bu. Akhirnya deh caranya enak. Wah enak sih. Ayo minum. Akhirnya minum Bu. Seorang alim itu Syekh itu minum. Yang namanya orang baru mabuk Bu, baru sebotol udah pusing. Wah sudah pusing. Waduh kok pusing begini ya? Iya ini dimana? No fly, gitu kan? Akhirnya Syekh itu mabuk. Karena mabuk, akalnya, kalau orang mabuk kan akalnya kan sudah hilang Bu. Udah error. Ketika dia mabuk melihat pemilik warung, yaitu perempuan bahenol ditinggal sama suaminya berdagang. Itu tuh perempuan, godain aja, colek-colek aja sih. Kalau saya kan dulu mau berkosa sih. Oh iya, dia bikin kita ya. Iya kan gampang tobatnya. Ya. Kalau orang alim tuh begitu Bu. Gampang tobatnya itu istighfar aja sekali. Akhirnya digoda, dicolek-colek. Yang namanya perempuan itu risih. Ini adalah perempuan yang soleha, yang menjaga kehormatannya, digoda, marah Bu. Marah. Hei, jangan, saya sudah punya suami. Kamu tidak boleh. Ini haram oleh agama saya. Akhirnya Bu, karena saya itu akalnya sudah hilang, marah. Dia masih mempunyai juga kesombongan. Gue ini ulama besar, jangan dibentak-bentak. Itu siapa? Karena marah, akhirnya disegep Bu. Akhirnya terjadilah pemerkosaan. Ketika diperkosa, suaminya datang. Hei, kamu
bukankah kamu ini ulama besar yang ada di kampung situ? Nah, suaminya ini tahu karena pedagang, dia pergi ke kampung satu ke lain, tahu bahwa ini ada ulama besar. Waduh, kedok saya ketawa ini. Gimana ini untuk membungkam ini? Akhirnya apa? Dibunuh untuk membungkam orang ini. Lakinya dibunuh, istrinya pun dibunuh. Udah berapa tuh dosa? Mabuk, memperkosa, membunuh. Nah, disitulah tipu muslihat iblis berhasil. Tapi iblis pintar lagi. Kalau bagi ulama nih yang namanya membunuh, memperkosa, mabuk, obatnya gampang nih. Gitu. Kan ada kisah Bu, ada seorang yang membunuh 99, ya kan? Karena dia ingin tobat, lalu digenapkanlah 100 karena wah dosa kamu terlalu besar. Akhirnya dibunuh 100 dia membunuh. Tetapi karena memang Allah berkehendak dia akan masuk sebagai ahli surga, sudah kamu tobat. Akhirnya dia berjalan hijrah ke kampung lain, dia tobat dan dia meninggal di jalan itu. Akhirnya langkahnya lebih banyak untuk bertobat, dia masuk surga. Ini gampang nih, yang namanya iblis. Gampang nih. Kalau sekali tobat, dia akan akan kembali ke jalan yang benar. Apa nih? Iblis. Oh iya, oke. Akhirnya iblis itu, pemuda ini mengumpulkan penduduk-penduduk. Akhirnya ketahuanlah kedok ulama itu karena dia telah mabuk, membunuh dan memperkosa. Akhirnya diarah. Ini bunuh, hukum mati. Yang namanya perkampungan Bu, yang namanya hukum masyarakat kan. Kalau ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, wah itu Bu, ditimpuk-timpukin. Ulama ini akhirnya diikat di suatu pohon, dilempari batu, wah diludahi segala macam. Tapi ulama ini tetap apa Bu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Si iblis gawat nih. Dia tobat nih. Gak masuk neraka nemenin saya nih nanti deh. Gimana caranya? Akhirnya Bu, karena ulama ini percaya kepada pemuda ini, akhirnya tipu muslihat yang paling besar, yang paling jitu dilancarkan oleh iblis itu. Ya udahlah saya, daripada kamu dirajam, kamu ditimpuki, kamu direndahi, minta maaf saja. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita sudah minta maaf, beban dosa kita sudah. Kita tobat sajalah, tobat. Oh iya tobat. Iya. Minta maaf kepada seluruh kampung. Oh iya. Tapi dengan satu syarat saya akan bisa membantu Anda. Apa itu? Jadikan saya guru Anda. Apa? Kamu menjadi guru saya? Iya, jadikan guru saya. Jadikan saya guru Anda. Oh, baiklah. Gimana? Lalu apa? Sujudlah kepada saya, karena saya adalah guru. Akhirnya apa Bu? Orang alim ini sujud kepada iblis itu. Ketika dia sujud, muncullah sosok asli iblis itu. Seorang alim ini kaget. Apa Bu? Yang terakhir, syirik, menyembah sesuatu selain daripada Allah. Sedangkan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Dan akhirnya, singkat cerita, orang alim ini, syekh ini dirajam, ditimpukin mati, kemudian mati membawa dosa syirik, yang akhirnya dia menjadi ahli neraka. Nah, kisah ini sangat populer di dunia pesantren, dan kiai ini namanya Kiai Barseso. Nah, kalau ibu ingin lengkap kisah ini,
Ibu bisa searching tuh di Google. Sekarang udah ada, dulu itu nyarinya tuh ada di kitab-kitab tuh, ada di dalam kitab-kitab. Kalau ibu cari itu namanya Kiai Barseso, kiai yang matinya su'ul khotimah. Nah, alhamdulillah. Seperti itulah Bu, akhir daripada seorang kiai yang alim, yang zuhud, yang akhirnya mati dan masuk ke dalam neraka. Nah, dalam narasi ini kita bisa melihat bahwa nafsu yang ada di dalam diri kita itu sulit sekali untuk dijinakan. Orang alim saja gampang jatuh, terhina, apalagi orang awam yang tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itu kita bersyukur kita duduk di sini, kita taklim, kita ada pembimbing, ada ustazahnya. Bertanyalah terus untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, dan teruslah berdoa agar iman kita itu kuat. Hidup di dunia ini adalah hidup penuh dengan permainan, penuh dengan tipu daya. Jangan sampai kita di akhir hayat kita menjadi ahli neraka. Nauzubillah min. Jadilah kita ini adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah di akhirat kelak. Jadilah kita ini menjadi ahli-ahli surga Firdaus. Dengan cara apa? Kita terus mengkaji diri, kita terus menambah ilmu. Saya katakan di musola An-Nur, manusia itu ibarat handphone. Tugas utama manusia itu ialah liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini tugas utama, Bu. Gitu. Adapun yang lainnya, kita bekerja, kita berbisnis, kita berdagang, itu adalah fungsi-fungsi tambahan. Makanya kita ini seperti handphone. Kalau di handphone itu kan fungsi utamanya kan untuk berkomunikasi. Kita telepon-teleponan, halo Bu, iya segala macam. Tetapi di dalam handphone itu kan banyak aplikasinya, Bu. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada game. Semuanya itu bisa kita akses. Tetapi kalau ada panggilan masuk, ada panggilan telepon masuk, ketika kita lagi sedang melakukan YouTube itu mati. Maka kita kembali ke fungsi awal. Inilah adalah handphone yang bagus, yang benar, handphone yang tidak error. Manusia juga seperti itu. Tugas utamanya ialah beribadah kepada Allah. Ketika kita sedang bekerja, ada panggilan Allah, azan, sholat, masuk, gitu. Bergegaslah untuk melaksanakan sholat, jangan menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda sholat, kalau kita menunda-nunda zakat, puasa, apalagi kita sudah memiliki uang yang banyak dan mampu untuk pergi haji, kita menunda-nunda, ini namanya kita error, Bu. Handphone kalau kita pakai, kita main di YouTube, kok nggak ada panggilan masuk ya, kok nggak ada SMS ya, berarti handphone ini rusak. Gitu. Jangan menjadi hamba yang rusak, karena kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya penciptaan. Oleh karena itu Allah memberikan amanah untuk kita itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, selanjutnya apa tugas khalifah ini? Ialah membangun suatu peradaban Islam yang tinggi. Nah, akhirnya ke sana, Bu. Ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah tempat kita bergantung, maka Allah akan memberikan mahkotanya, memberikan cahayanya untuk kita sebagai khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi ini,
Yang artinya segala persoalan yang di dalam diri kita ini kita sudah selesai. Kita sudah mampu menundukkan nafsu-nafsu kita. Kita sudah mampu menundukkan yang namanya ego-ego kita. Kita sudah tidak lagi mengikuti langkah-langkah setan yang akhirnya kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Yang kemudian kita membangun suatu peradaban Islam. Contoh sederhananya ialah ibu-ibu telah membentuk majelis taklim al-jihad ini. Ini adalah suatu peradaban yang Islam yang bagus. Karena apa? Ada syiar-syiar Islam. Warisan-warisan ulama terus dikembangkan, tadarus, membaca ratib, tahlil. Bahkan di sini ada ustazahnya yang membimbing tahsin, ya kan Bu, tilawah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu membangun suatu peradaban. Ada nilai-nilai Islam, ada nilai-nilai yang disiarkan, yang dikembangkan oleh kita. Walaupun masih dalam skala kecil. Dan insya Allah semoga majelis taklim ini akan berkembang dan ibu-ibunya banyak yang bergabung di sini. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bu, fondasi utama setelah nilai-nilai agama itu ialah bagaimana kita bisa mengelola akal. Yang tadi saya sebutkan di awal ialah manusia diberikan oleh Allah itu ialah akal dan nafsu. Kalau akal ini bisa kita seimbangkan Bu, kita bisa membuat inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi baru ialah bagaimana cara untuk membimbing umat agar umat itu bisa membaca Al-Quran. Bagaimana nih metode yang bagus? Kemarin Ustadz Maksum mempresentasikan tentang metode tamyiz. Metode tamyiz adalah metode bagaimana mempelajari bahasa Arab dengan mudah, ya. Ini suatu inovasi. Kita jangan menjadi hamba yang awam, menjadi hamba yang error tadi Bu. Ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek atau panjang, tapi tidak tahu artinya Bu. Ini kan kayak bel ya Bu. Beliau itu seperti itu, wah dia kok pinter banget kalau kita masuk ke rumah orang dia assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, tapi dia tidak tahu arti dan maknanya. Inilah yang sangat disayangkan. Tetapi memang ini adalah memiliki tahap-tahap, ya Bu. Memiliki tahap-tahap. Yang pertama mungkin kita mempelajari tahsinnya. Kemarin saya belajar sama Ustadz Maksum tahsin Al-Quran Bu. Memang saya akui memang untuk masalah tahsin, saya repotan banget Bu. Ketika saya baca Al-Quran di hadapan Ustadz satu, ini salah. Kalau Ustadz yang satu lagi, ini salah, kurang ini. Wah, dia harus punya guru khusus nih. Akhirnya saya memberanikan diri ke Ustadz Maksum, Ustadz tolong ajari saya tahsin. Saya tidak malu-malu untuk belajar kepada teman. Bahkan untuk belajar kepada murid pun kita tidak akan malu. Karena apa? Ini untuk memperbagus, untuk memperluas wawasan juga, untuk meningkatkan keimanan juga Bu. Nanti kan keder kita kalau udah di surga. Kalau mau ngomong gimana Bu, nggak fasih. Malu juga, masa kita diem Bu di surga? Kan enggak, ya kan? Oleh karena itu kita bersyukur di sini memiliki majelis taklim. Karena kalau kita melihat di luar-luar Bu, kasihan ibu-ibu yang belum memiliki kesempatan untuk duduk bareng dengan kita, ngaji bareng dengan kita. Ini kan sungguh luar biasa. Jihadul akbar. Ini adalah jihad yang paling besar. Malaikat hormat kepada kita Bu, orang-orang yang menuntut ilmu. Ibu dari rumah menuju musola al-jihad ini, pahalanya udah banyak kalau untuk pahala. Ketika baca Al-Quran setiap kata saja sudah memiliki pahala. Berapa banyak itu. Ketika kita melihat wajah ustazah kita, cahaya Allah akan menerangi hati kita Bu. Senyum ustazah kita,
Oleh karena itu, taslim dan takzim terhadap ustazah kita itu harus kita nomor satukan dulu. Karena guru kita itu adalah salah satu kunci untuk membuka surga. Oleh karena itu, hormati, rawat baik-baik guru kita, ustazah kita. Ustazah aus, ustazah lapar, itu kita harus menghormati guru-guru kita. Jangan sampai kita ini karena hilang satu adab, hilang seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Karena apa? Seorang perempuan ini memiliki suatu keistimewaan. Ia tidak perlu bersusah payah untuk mencari pahala, karena ladang-ladang pahala itu banyak di dalam kegiatan perempuan. Masak, mengurus anak, mengurus suami, ngaji, taklim dan lain sebagainya, pahalanya banyak dan insya Allah menjadi ahli surga. Tapi nih Bu, jangan sampai kita kena tipu muslihat setan. Jangan mudah kita ngomongin tetangga, hilang tuh Bu, bocor pahala kita. Jalan sedikit, wah itu mah dia mah punya mobil mah begini, hilang lagi pahalanya Bu. Pahala kita sudah banyak, dari masjid sampai ke rumah bocor, hilang pahalanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, mata kita, pendengaran kita. Ini Bu, dan ini ialah tipu muslihat setan. Hati-hati Bu. Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan mudah baper. Baper apa Bu? Jangan mudah tersinggung. Yang tua merasa dinasihati oleh yang muda. Jangan Bu. Kalau itu suatu kebaikan untuk kita, untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita, terima. Karena apa? Khudhil afwa walau min duhuri dajjal. Ambillah suatu hikmah walaupun itu keluar dari pantat ayam. Tuh, ambil suatu hikmah, ambil suatu ibroh, ambil suatu pelajaran ilmu yang bisa kita ambil untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, walaupun dari pantat ayam, ambil. Ya, walaupun dari anak muda, kalaupun ini suatu kebaikan, ambil. Tidak ada salah. Inilah makanya kita memerlukan yang namanya manajemen qalbu. Kita jangan sedikit-sedikit mudah baper. Ketika kita menjadi seorang orang tua, kemudian anak ini memberikan suatu masukan, lu siapa lu mah? Gue yang lahirin lu, anak kemarin sore, jangan begitu. Jangan. Ambillah suatu kebaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Ambil apa yang dibicarakan, tetapi jangan lihat siapa yang berbicara. Walaupun itu orang gila, walaupun itu anak kecil, walaupun itu umurnya masih jauh di antara kita, tetapi kalau itu mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai hikmah, ambil. Karena kita ini adalah para pencari Tuhan. Oleh karena itu, ada sebuah pepatah yang mengatakan manusia itu ibarat lautan luas. Janganlah kamu menilai kedalamannya, sedangkan kamu masih berdiri di tepian. Kalau kita ingin menyelami manusia, selami lautannya, selami hatinya, gitu. Selami ada apa, ada mutiara apa yang ada di dalam hati-hati manusia itu. Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kalau kita masih di daratan, kalau kita masih di tepian, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada hanyalah buih, yang ada hanyalah ombak, yang adalah hanyalah gemericik air. Kalau kita ingin mengambil mutiara, menyelam, selami hati manusia. Inilah yang disebut dengan manajemen qalbu. Hati, mengolah hati.
Terkadang kita gampang marah, ya kan Bu? Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, syarat-syarat untuk menjadi hamba Allah itu ada 4. Yang pertama, la yaro ghairullah. Ia tidak akan melihat sesuatu selain daripada Allah. Kalau kita fokusnya sama Allah, kita tidak akan menoleh kepada siapapun. Dan ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua tidak mudah marah. Kalau kita sudah berpandangan segala sesuatu dari itu daripada Allah, ikhlas. Kita ibadah karena Allah, kita sholat karena Allah, kita ngaji karena Allah, kita taklim karena Allah. Alhamdulillah, itu kita memiliki nilai-nilai keikhlasan. Ketika ada orang yang ngatain kita, ketika ada orang yang marahin kita, kita tidak mudah marah. Kita subhanallah, ya Allah, Kau datangkan hujan ini untuk memperteguh keimananku. Saya tidak ingin menjadi Kiai Baseso yang di akhir ayatnya dia masuk ke dalam neraka. Saya ingin menjadi umatmu, saya ingin menjadi hambamu ya Allah, dengan cara saya bersabar. Itu Bu, ya Bu. Semoga kita menjadi hamba Allah ya Bu. Semoga kita menjadi ahli-ahli surga ya Bu. Dan semoga juga kita terus istiqomah memakmurkan musola-musola kita ini dengan kegiatan-kegiatan syiar Islam. Mungkin sampai di sini dulu. Ada 20 menit saya ingin berikan kepada Ustaz Maksum untuk menutup dan berdoa ya Bu. Semoga apa-apa yang saya bicarakan tadi memiliki manfaatnya ya Bu. Dan satu lagi, saya lagi belajar ya Bu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan doakan saya agar menjadi anak yang soleh, ahli surga, dan menjadi dai yang profesional ya Bu. Cukup sekian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.